Halo mahasiswa, semoga kalian baik-baik saja. Kita bertemu di kelas saya, ya. Mari kita belajar untuk bijaksana agar kita hidup bahagia. Ngopi dulu, sing tenang. Manusia seharusnya tidak bertingkah laku primitif, berpikir seperti manusia zaman dulu, ya, manusia-manusia Homo neanderthal yang hanya mengandalkan kemampuan mereka dalam ini berburu, ya, meramu. Itu kan manusia zaman dulu. Manusia yang sekarang, Homo sapiens, Homo religius, itu harusnya mampu, ya, bermartabat. Dalam arti apa? Dalam arti berpikir secara bijaksana, bertingkah laku secara religius, ya, saling menghargai satu sama lain. Nah, kita akan mencoba menelaah, ya, makna manusia dan asal usulnya. Mari. Oke, deskripsi materi pembelajaran. Jadi materi dari kuliah saya hari ini itu saya ambil dari buku saya, ya, bersama dengan Suster Berta tentang PAK sebenarnya, tapi jelas bioetika masuk, ya, karena pertama-tama yang dituju adalah pelaku bioetika dan juga pelaku PAK manusia itu sendiri. Nah, bahaya besar dunia sekarang ini yang diliputi oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kegelisahan yang lahir dari hati yang puas diri, namun serakah, pengejaran akan kesenangan sementara, dan hati nurani yang tumpul. Ketika kehidupan batin kita terpenjara dalam egoisme, tak ada lagi ruang bagi sesama, tak ada tempat bagi si kecil lemah miskin tersingkir, suara Allah tak lagi didengar, sukacita kasihnya tak lagi dirasakan, dan keinginan untuk berbuat baik pun memudar. Anda suka tidak suka, ini yang sebenarnya banyak dirasakan oleh manusia zaman sekarang. Kita itu seolah-olah tidak menyadari martabat kita sebagai imago Dei, ya, sebagai citra Allah. Jadi banyak dari kita yang terpenjara dalam egoisme. Kita tidak memikirkan sesama kita. Contohnya apa? Contohnya bayi yang diaborsi itu jumlahnya berapa kalian tahu? Setahun di Indonesia saja bisa 2-2,5 juta. Nah, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi Anda bayangkan setahun itu 2,5 juta janin itu seberapa itu, ya? Seberapa banyaknya? Status stadion full. Jadi begitu banyak manusia yang begitu egois sehingga tidak menghargai bayi, janin, ya. Itu baru bayi yang diaborsi. Jumlah anak yang terlantar berapa? Kalau kalian misalnya ke ini, ya, ke perempatan-perempatan yang ada lampu merah itu, coba lihat. Manusia silver aja bisa dari anak-anak itu, mereka tidak sekolah, mereka cari duit, ya. Begitu kerasnya hidup di Indonesia ini, sehingga egoisme kita itu membuat mereka, anak-anak ini, tidak bisa sekolah kah, atau harus hidup di jalan dan seterusnya. Suara Allah tidak lagi didengar. Nah, ini juga masalah kita sebagai manusia ini. Kalau suara diri yang mau nikmatnya sendiri itu cepat didengar. Saya ingin makan enak, saya ingin pacaran yang aduhai gitu, ya, cepat didengar. Karena itu hasrat instingtif manusia. Tetapi apakah kita mendengar suara hati nurani yang berpikir jauh? Kalau kamu makan enak terus, ya, itu contohnya, kamu bisa sakit nanti, kolesterol kah, sakit jantung kah, penyumbatan darah dan seterusnya. Kalau kamu misalnya pacaran yang aneh-aneh, itu nanti kalau hamil bagaimana, gitu kan? Loh, tapi ini detak jantung saya itu merindukan seorang kekasih yang bisa
memeluk saya ketika misalnya saya membutuhkan. Itu kan instinktif. Apakah suara Allah didengar atau suara instingtif kita yang kita dengar? Jadi, kalau suara Allah tak lagi didengar, sukacita kasihnya tak lagi dirasakan, dan keinginan untuk berbuat baik itu memudar, masalahnya apa, Pak? Ya masalahnya banyak korban. Banyak korban yang berakhir dengan rasa dendam, rasa benci, marah, dan letih. Mungkin ada orang yang punya excuse ya. Loh, ini hidup-hidup saya. Ngapain kamu turut campur ya? Ini saya punya jiwa kok. Saya punya pikiran kok. Saya yang punya timeline hidup saya sendiri. Lah masalahnya Ferguson ya. Yang jadi korban itu bukan hanya dirimu. Yang jadi korban juga orang lain. Kalau ada satu orang yang punya dendam misalnya kan, nah ini kalau tidak hati-hati ini bisa menjadi seperti virus gitu ya. Bermutasi, kemudian dia menularkan dendam itu pada orang yang dia balas. Lalu keluarga orang itu dan keluargamu saling mendendam. Lalu anak cicit dan anak cicitmu dan anak cucu dia saling mendendam, lalu jadi perang. Lalu bagaimana? Kisah korban perang ya di Palestina, di Israel, Afghanistan itu penuh dengan kisah-kisah ini, rasa dendam, rasa benci, marah, letih ya. Bahkan apabila si anak A ini tidak kenal dengan keluarga B, tetapi karena ayahnya itu perang dengan ayahnya B, tetap anak ini yang tidak saling kenal bertengkar mereka. Indonesia pernah mengalami itu dulu ketika Kalimantan versus Madura ya. Ataupun konflik-konflik di masa lalu ketika Cina versus Jawa gitu. Banyak orang Jawa yang menendam pada saudara-saudara kita yang Cina. Sehingga meskipun orang Cina ini tidak salah ya, orang Cina ini tidak tahu apa-apa tetapi punya piutang dendam gitu ya. Lalu puncaknya di tahun 98 ketika banyak sekali orang Cina menjadi korban kerusuhan, perkosaan, dan seterusnya. Jadi masalahnya Ferguson ya, jika ada satu orang yang mengabaikan suara Allah, itu yang lain bisa menjadi korban, termasuk anakmu, keluargamu, ya, tetanggamu, itu bisa menjadi korban dari dendammu, bencimu, marahmu, dan letihmu. Jika misalnya saja ya, nah ini contoh klasik ini, kadang-kadang ada mahasiswi yang sharing pada saya, Pak, saya dendam pada semua laki-laki. Loh kenapa kamu dendam? Karena dia, mantan saya itu mengkhianati saya ketika saya lagi sayang-sayangnya. Jadi karena emosinya ini membuncah, dia mendendam pada semua laki-laki. Ada nggak si mahasiswa ini tidak peduli ada tidak, yang penting sakit hati saya itu terlampiaskan pada orang lain. Atau juga bisa sama pada seorang pria ya yang dikecewakan ibunya, sakit hati dia, ibu saya pergi ketika saya kecil, bahwa saya balas dendam pada wanita-wanita yang saya temui misalnya. Jadi ini masalahnya teman-teman, jika suara Allah tidak didengar, sukacita kasih tidak dirasakan, apa yang terjadi? Penderitaan. Nah, ini menular ya. Seperti corona ya, menular. Oleh karena itu, kita harus tahu ya, kenapa kita perlu bicara manusia dan asal-usulnya, mengenai martabatnya, mengenai bahwa manusia itu memang punya kebebasan tapi harus bertanggung jawab, karena bahaya besar di dunia, bahaya terbesar di dunia, bahaya yang paling besar di dunia disebabkan oleh manusia. Meskipun of course ya, kebaikan terbaik di dunia dikreasikan oleh manusia juga. Jadi perlu masing-masing dari kita hati-hati ya, hati-hati dan memegang prinsip-prinsip etika dan juga bioetika agar kita menjadi agen-agen kebahagiaan, agen-agen ketentraman, dan bukan agen-agen sakit hati, agen-agen pendendam, agen-agen
kemarahan gitu ya. Kita jadilah agen-agen sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber kepastian, sumber kerukunan, begitu ya. Oke. Jadi nanti dalam teks ini kalian akan sadar bahwa manusia itu mempunyai tahap-tahap perkembangan. Ada Homo neanderthal, manusia primitif misalnya, lalu bertransformasi atau mungkin istilahnya Darwin berevolusi menjadi Homo sapiens, manusia bijaksana. Tidak puas bertransformasi, manusia ini bertransformasi lagi menjadi Homo religius, manusia yang mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Nah, kalian sampai pada tahap yang mana? Apakah kalian ketika menjalin hubungan dengan sahabatmu, dengan orang tuamu, dengan pacarmu, itu manusia primitif yang hanya mendengarkan instingnya sendiri, kenikmatan nafsu saja, Homo neanderthal, atau Homo sapiens yang sudah mulai bijaksana dalam menata hubungan, dalam menata karir, ya, dalam menata kejujuran, atau lebih tinggi lagi Homo religius. Saya hidup ini sebagai co-kreator Allah. Jadi menyadari ternyata saya ini dipercaya oleh Tuhan Allah menjadi co-kreator, menjadi tangan kanannya, menjadi sahabat dari Tuhan sendiri, sehingga saya perlu bertanggung jawab. Oke, jadi tangan kanan Tuhan, ya, kita itu adalah sahabat dari Tuhan itu sendiri yang mempunyai akal budi. Tidak hanya akal budi, kita punya suara hati. Nah, suara hati ini yang kemudian membedakan kita dengan makhluk lain. Dan semoga kalian bisa menggunakannya dalam hidup sehari-hari. Jadi, misalnya, ya, kalian berrelasi dengan teman-teman gitu ya, ya berrelasi yang baik. Janganlah saling codaan gitu. Nanti saya cek ya setelah kuliah ini, apakah yang codaan sudah berdamai gitu. Saya akan cek ya. Saya tahu beberapa dari kalian ini ya diem-dieman gitu ya. Nanti saya cek apakah setelah kuliah ini kalian mengampuni saudara kalian atau orang tua kalian yang mungkin ada salah gitu ya. Apakah setelah kuliah ini kalian menjalin relasi yang lebih damai dengan dosen-dosen kalian gitu ya. Yang kecentok itu oke lah, sudahlah kita cari rekonsiliasi. Kenapa? Karena kita bukan makhluk Homo neanderthal lagi ya. Tidak berdasarkan insting kita. Kita bisa memilih Homo sapiens, lebih baik Homo religius, yang mengandalkan pengampunan, kasih, sukacita, ya, persahabatan. Nah, begitu buah-buah roh itu. Baik, sekali lagi saya minta pertanggungjawaban kalian secara video reaction dulu sebelum saya menanti pertanggungjawaban hidup kalian. Seterusnya semoga kalian menjadi makhluk ciptaan Allah yang lebih istimewa, ya. Begitu, saya menunggu video reactionnya. Kalian meringkas ya bab ini, bab 1 dari buku saya ini bersama dengan Sir Berta dalam video reaction. Jelaskan mengenai makna manusia dan asal-usulnya. Berkah dalam.